Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang relasi akar-akar persamaan kuadrat untuk membentuk kuadrat baru. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Taufik Akbar dengan NIM 233141101 dari kelas PGMI 3C. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja ya teman-teman. Menyusun persamaan jika telah diketahui akar-akarnya. Jika sebuah persamaan memiliki akar X1 dan X2, maka persamaan yang dapat dibentuk dari akar-akar tersebut dinyatakan dalam bentuk dalam kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Selanjutnya, menyusun suatu persamaan kuadrat. Kita bisa menyusun suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus berikut. X kuadrat min dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dalam menyusun suatu persamaan kuadrat, ada dua rumus ya teman-teman, yang rumus tadi sama yang rumus ini. Untuk menggunakan rumus tersebut, kita harus mengetahui nilai X1 dan X2-nya dulu. Ada pula bentuk soal di mana kita akan menyusun suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita akan mengolah akar-akar yang baru sehingga bisa diselesaikan dengan nilai X1 plus X2 dan X1 dikali X2 sesuai dengan persamaan yang lama. Tanpa berlama lagi, kita langsung ke contoh soalnya saja ya teman-teman. Diketahui X1 adalah 2 dan X2 adalah min 5. Kita bisa menggunakan dua rumus tersebut, ada rumus pertama dan ada rumus kedua. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Diketahui X1-nya berapa tadi? Ya, betul, 2. X2-nya berapa? Min 5. Kita menggunakan rumus yang pertama dulu. Rumus pertama tadi apa teman-teman? X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. X min X1 nya berapa tadi? 2. Kita masukkan 2. X min X2 nya berapa tadi? Min 5 sama dengan 0. Kita turunkan lagi. X min 2 dikali X min sama min jadinya apa? Plus 5 sama dengan 0. Kita turunkan lagi untuk mengoperasikannya. X min 2 dikali X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan perkalian pelangi. X dikali X, hasilnya X kuadrat. X dikali 5, hasilnya plus 5X. Min 2 dikali X, hasilnya berapa? Min 2X. Min 2 dikali 5, hasilnya berapa teman-teman? Min 10, sama dengan 0. Setelah itu kita samakan variabelnya. X kuadrat berapa ini teman-teman? Ya, betul, plus 3X. Nah, kita turunkan nih, min 10 sama dengan 0. Nah, itu sudah hasil akhirnya teman-teman. Kemudian kita lanjut rumus yang kedua ya teman-teman. Rumus yang kedua tadi apa?
Masih ingat nggak? Yep, betul. X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita harus mencari hasilnya dulu dari X1 plus X2 dan hasil dari X1 dikali X2. X1 plus X2 sama dengan tadi apa? X1-nya 2 plus min 5. Berapa teman-teman hasilnya? Min 3. Terus X1 dikali X2 sama dengan 2 dikali min 5. Hasilnya berapa? Min 10. Nah, setelah itu kita turunkan lagi rumusnya. X kuadrat hasil dari tadi berapa? Min 3. Kita turunkan X-nya. X plus hasilnya tadi min 10 sama dengan 0. Nah, kita turunkan lagi. X kuadrat min sama min hasilnya berapa? Plus 3x. Min ketemu plus hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah, ini sudah hasil ya teman-teman, dan sama ya hasilnya, bisa menggunakan rumus pertama dan rumus kedua. Kemudian menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya pecahan. Contoh soalnya, susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/3 dan min 3. Oke, kita langsung bahas saja teman-teman. Diketahui X1-nya 2/3, X2-nya min 3. Kita menggunakan rumus yang pertama, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kita turunkan X min X1-nya 2/3. X min X2-nya min 3 sama dengan 0. Kita turunkan lagi X min 2/3. X min sama min hasilnya plus 3 sama dengan 0. Kita turunkan lagi X min 2/3 dikali X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan perkalian pelangi. X dikali X kuadrat. X dikali 3 plus 3x. Min 2/3 dikali X min 2/3x. Min 2/3 dikali 3 hasilnya min 2 sama dengan 0. Kita turunkan lagi X kuadrat plus 3 kurangi 2/3 berarti 2 1/3x min 2 sama dengan 0. Ini boleh jadikan bentuk bilangan biasa, jadi berarti 7/3. Terus kiri kanannya
dikali 3. Sehingga kita punya 3x kuadrat plus 7x min 6 sama dengan 0. Nah, dikalikan 3 ini sebetulnya hanya membentuk supaya tidak ada pecahan di koefisiennya. Nah, inilah hasil akhirnya, teman-teman. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman lebih paham lagi dengan materi ini. Apabila ada kesalahan kata, salah pengucapan, atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.